Film diawali dengan adegan retakan yang terjadi di dasar laut dekat kilang minyak. Di dalam kilang tersebut, Ross baru saja menempelkan jadwal rotasi kerja yang baru. Terlihat para pekerja sedang bersantai sambil menunggu helikopter jemputan datang karena mereka akan segera pulang bertemu keluarganya masing-masing. Sayangnya terjadi masalah di kilang minyak tersebut karena mendadak listrik dan saluran komunikasi mereka terputus mengakibatkan semua pegawai tidak jadi dijemput. Mereka terpaksa tinggal di kilang minyak dan kembali bekerja hingga kondisi kilang minyak kembali stabil. Meskipun tidak puas dengan keputusan tersebut, namun mereka harus mengikutinya. Tak lama setelah Magnus menginfokan secara resmi kepada seluruh pegawainya, listrik pun padam. Semua pegawai pun bergegas untuk memperbaiki kerusakan yang ada, karena jika tidak segera ditangani, dapat berakibat fatal bagi kilang minyak mereka. Magnus memerintahkan Falmer untuk mengontak kapal darurat yang telah bersiaga. Sayangnya radio mereka pun tidak bisa berfungsi. Di tempat yang berbeda, Alwin mengabarkan bahwa tekanan sudah terlalu tinggi di modul produksi dan sangat beresiko. Magnus pun memerintahkan Alwin untuk mematikan mesin di sana. Situasi darurat pun selesai setelah listrik kembali menyala. Namun radio masih tidak bisa berfungsi. Magnus ingin mereka memberi sinyal kepada kapal siaga untuk bersiaga di dekat kilang meskipun tanpa sinyal radio. Belum sempat menghubungi kapal siaga, terjadi getaran yang sangat hebat yang kemudian disusul dengan munculnya kabut tebal dari kejauhan. Di dalam ruang kendali, beberapa orang berdiskusi dan menyimpulkan bahwa getaran tadi bisa saja akibat gelombang seismik. Karena jaringan komunikasi yang masih terhambat, Magnus mengutus Falmer dan Bas untuk mengecek antena di luar. Meskipun Hutton sempat melarang hal tersebut, namun Magnus meyakinkan bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk memperbaiki komunikasi dan kembali terhubung dengan pantai. Di perjalanan menaiki menara, Bas sempat terhenti sejenak karena mendengar suara aneh. Dia panik dan ternyata suara tersebut berasal dari seekor burung yang mendadak terbang di depannya. Falmer pun segera menyusul Bas dan bergegas melanjutkan pekerjaan mereka. Sempat terjadi cekcok antara Bas dan Falmer di atas hingga akhirnya Falmer memutuskan untuk turun lebih dulu. Di lain sisi, Hutton dan Magnus yang tengah berbincang dikagetkan dengan Bas yang tiba-tiba jatuh. Magnus segera memanggil tim medis untuk datang ke menara komunikasi. Diketahui bahwa Bas jatuh karena talinya tidak terpasang sempurna. Hutton marah kepada Falmer yang memutuskan untuk turun terlebih dahulu tanpa menunggu Bas. Tim medis melakukan beberapa pengecekan dan diketahui Bas masih hidup. Mereka pun segera memberikan pertolongan pertama kepadanya. Hutton meminta Falmer dan Magnus untuk segera mengontak pantai agar helikopter segera datang. Ross mengabarkan bahwa nampaknya hal itu tidak mungkin bisa dilakukan karena dia menemukan kejanggalan. Dia menjelaskan bahwa tidak ada tekanan satupun dari sumur minyak ke anjungan pantai. Ross menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi di kilang minyak itu terjadi juga di seluruh ladang minyak yang lain. Magnus berpesan agar Falmer segera memperbaiki komunikasi mereka bagaimanapun caranya. Sedangkan di ruang medis, Hutton marah karena Bas dibiarkan ke menara komunikasi. Kate dan tim medis sudah melakukan yang terbaik, namun Bas mengalami luka internal dan membutuhkan rumah sakit. Mengetahui kondisi Bas kritis, Hutton mengamuk dan keluar dari ruang medis. Di ruang komunikasi, Falmer masih berusaha meminta evakuasi medis dari pantai, namun usahanya nihil. Ross masuk dan menenangkan Falmer yang terlihat kesal. Falmer menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di atas sebelum Bas terjatuh. Kembali ke Kate yang tengah membersihkan diri di toilet. Heather masuk dan menanyakannya. Kate menjelaskan bahwa dia merasa gagal karena tanpa evakuasi helikopter Bas tidak akan membaik. Heather menenangkan Kate yang telah berusaha semampunya. Saat hendak kembali, Kate diserang oleh Hutton di lorong. Terjadi baku hantam di sana.
Scene kembali ke ruang medis di mana Alwin menggantikan Heather untuk menjaga Bas. Heather berpesan agar Alwin mengabarinya jika Bas sudah siuman. Mendadak Bas sadar dan terlihat kilasan-kilasan saat terjadi retakan. Di lain sisi, Hutton terlihat marah kepada Magnus karena menyuruh Bas sebelumnya membuatnya kritis saat ini. Magnus yang tak terima pun memaki Hutton. Di saat Magnus dan Ross sedang berdiskusi mengenai kemungkinan terburuk bahwa mereka bisa saja terjebak di sana, seseorang datang memberi kabar bahwa terjadi kerusuhan di helipad yang disebabkan oleh Hutton. Hutton mempengaruhi para pegawai bahwa Magnus dan yang lain membohongi mereka semua terkait apa yang terjadi di kilang minyak. Rupanya saat berada di ruangan, Hutton mengambil sebuah file memo milik Magnus. Hutton meminta Magnus menjelaskan isi file tersebut. Dengan terpaksa, Magnus pun menjelaskan bahwa sebenarnya perusahaan Victor Energy akan segera menonaktifkan seluruh kegiatan di kilang minyak. Namun Victor tidak ingin Magnus memberitahukan kabar tersebut kepada seluruh pegawainya karena dengan begitu, para pegawai akan berhenti bekerja sebelum penonaktifan dimulai. Di tengah penjelasan tersebut, mereka semua menyadari bahwa sesuatu turun dari langit, yaitu abu. Mereka semua lebih terkejut saat melihat Bas yang berjalan ke arah mereka dengan sempoyongan. Bas mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat karena hal itu sudah dimulai. Chad dan beberapa pegawai lain kemudian membantu Bas untuk kembali ke ruang medis. Terlihat Bas yang mendapat perawatan kembali oleh Ken. Ross yang merasa bertanggung jawab atas Bas juga turut menengok kondisinya. Ross menanyakan apa yang Bas ucap sebelumnya, bahwa ada sesuatu yang sudah dimulai. Bas menceritakan bahwa saat di atas menara komunikasi, dia melihat sesuatu di balik kabut yang datang dan terlihat sebuah ombak. Mendengar penjelasannya, Kate pun khawatir dan mencoba menenangkan Ross. Di tempat lain, Danlin datang mengabarkan bahwa Hutton ditahan di kamar. Keduanya kemudian berdiskusi tentang isu penonaktifan kilang minyak. Di lain sisi, Alwin, Lex, Heather, dan beberapa pegawai lain tengah bersantai. Mereka mendadak dikejutkan dengan kapal siaga yang mengirim pesan dari kejauhan menggunakan sandi Morse. Alwin mengutus Lex untuk segera naik ke atas dek dan menulis pesan tersebut, sementara dia akan mengabari Magnus. Lex segera naik dan mencatat pesan tersebut di lengannya. Pesan tersebut kemudian diteruskan kepada Magnus, Falmer, dan Ross yang berada di ruang kendali. Falmer menjelaskan bahwa pesan yang dikirim kapal siaga adalah possibility access needs yang biasanya dikirimkan saat mereka mengalami gangguan komunikasi. Magnus kemudian meminta Falmer untuk mengirimkan sinyal balasan menggunakan lampu dek. Danlin menyarankan agar meminta kapal siaga mendekat agar semua pegawai di kilang dapat dievakuasi. Namun menurut pengamatan Ross, tidak ada resiko yang mengharuskan mereka dievakuasi dan mereka harus tetap bekerja seperti biasanya. Magnus mengambil jalan tengah dengan memerintahkan Falmer mengirimkan pesan kepada kapal siaga untuk bersiaga di dekat kilang minyak. Magnus kemudian pergi ke dapur menemui Morse dan meminta Morse mulai melakukan pengurangan jatah makan mulai besok. Scene berlanjut ke Bas yang lukanya mendadak pulih secara misterius. Dia bangun dari kasur untuk memastikan lukanya benar-benar pulih. Tak berselang lama, kilasan-kilasan ombak yang datang kembali berputar di kepalanya. Di ruang makan terlihat Heather, Alwin, Danlin, dan Murphy yang tengah makan sambil berbincang. Heather menanyakan kepada Danlin bagaimana dengan ombak yang sempat dikatakan Bas sebelumnya. Danlin mengatakan bahwa berdasarkan penelitian Ross, hal itu mustahil karena sebelumnya tidak pernah terjadi tsunami di daerah tersebut. Namun Alwin menambahkan bahwa dahulu kala pernah terjadi longsor yang mengakibatkan gelombang air naik sangat tinggi. Ketinggian gelombang tersebut bahkan menenggelamkan daratan terluas di Eropa kala itu, yang mana saat ini berdiri kilang minyak Bravo di atasnya. Alwin berkesimpulan bahwa gelombang yang Bas katakan mungkin saja terjadi dan dapat meluluhlantakkan seluruh pesisir utara termasuk kilang minyak mereka. Adegan berlanjut ke Bas yang kabur dari ruang medis. Dia masuk ke kamarnya dan merasakan sakit di mulutnya. Rupanya tambalan giginya lepas dan membuat mulutnya terluka.
Di ruangan Magnus, Ross datang mengabarkan bahwa dia berhasil mendapatkan sampel abu dan akan segera menelitinya. Demi keamanan, Ross menyarankan agar semua pegawai tetap di dalam dek. Tak lama datang Falmer yang mengabarkan bahwa kapal siaga mulai mendekat ke posisi bertahan sesuai arahan Magnus sebelumnya. Sayangnya komunikasi terputus dan mereka hanya bisa mengandalkan sandi Morse. Kabar buruk bagi mereka karena saat siang hari tiba, lampu dari kapal tidak akan terlihat karena kabut. Dan jika pendekatan arah kapal siaga salah, kapal siaga bisa saja menabrak kilang minyak. Magnus dan Falmer menyadari bahwa jika mereka ingin melakukan evakuasi, maka harus dilakukan malam itu juga. Namun Ross kembali mengingatkan bahwa meninggalkan aset tanpa alasan adalah sebuah pelanggaran kontrak, terlebih pihak perusahaan belum tentu menerima kabut sebagai alasan evakuasi mereka. Magnus memilih untuk menyelamatkan para pegawainya dengan memerintahkan Falmer mengawasi kapal siaga hingga masuk ke kilang minyak. Di tengah diskusi tersebut, Kate datang memberi kabar bahwa Bas menghilang. Karena yakin Magnus masih di area kilang minyak, dia meminta Kate untuk segera mencari Bas, namun secara rahasia agar tidak menimbulkan kerusuhan. Di sebuah ruangan, Alwyn tanpa sengaja bertemu Bas dan tak lupa menanyakan kondisinya. Bas menjelaskan bahwa kepalanya terus dipenuhi oleh sesuatu yang bukan pemikirannya sendiri, seolah ingin memperlihatkan sesuatu kepadanya. Bas mengeluh bahwa tak seharusnya dia begini, karena harusnya dia mati setelah jatuh dari menara. Alwyn berusaha meyakinkannya bahwa setelah semuanya selesai, Bas akan pulang dan segera sembuh. Bas mengatakan bahwa ini tidak akan selesai. Dia lanjut menjelaskan bahwa ada sesuatu di luar sana di dalam terang. Kilasan misterius kembali berputar di kepalanya dan seketika Bas pergi meninggalkan Alwyn. Scene berganti ke Lek yang datang ke ruang medis mencari Kate. Tidak menemukan Kate di dalam, Lek malah mengambil alkohol dan membawanya ke kamar. Setelah menegak alkohol tersebut, Lek kemudian bersiap untuk mandi. Lek menyadari bahwa tato di lengannya mendadak luntur. Dia segera membersihkan lengannya, namun tiba-tiba jari-jarinya berdarah. Tak berselang lama, Lek pun kesakitan hingga terkulai lemah di lantai. Heather yang datang membawakan makanan untuknya seketika terkejut melihat Lek yang sudah jatuh di lantai bersimbah darah. Dia pun seketika mengabari Magnus. Tak lama Magnus, Ross, dan Kate datang untuk melihatnya. Mereka mengira bahwa ada kaitan antara kematian Lek dan hujan abu di luar. Terlebih saat Danlin menemukan tambalan gigi Bas, seolah seluruh bahan anorganik yang ada di tubuhnya ditolak oleh sistem imun mereka. Adegan berlanjut di ruang kendali di mana Falmer melihat ada cahaya dari luar. Dia segera menanyakan kepada Alwyn. Alwyn menjelaskan bahwa sinyal tersebut bukan dari kapal siaga. Saat Falmer memperhatikan cahaya tersebut lebih dekat, diketahui bahwa cahaya tersebut berasal dari bawah anjungan, sekilas nampak seperti cahaya obor. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengeceknya bersama. Diketahui bahwa cahaya tersebut adalah ulah Hutton yang berhasil kabur dan sengaja memancing Alwyn dan Falmer keluar. Alwyn dan Falmer tidak menemukan siapapun di anjungan bawah dan memutuskan untuk selanjutnya memeriksa Scotchy. Di saat itulah Hutton masuk dan mengunci pintu meninggalkan Alwyn dan Falmer di luar. Di lorong, Hutton berpapasan dan menyenggol Heather. Heather pun curiga dengan gerak-gerik Hutton. Danlin mendatangi Magnus dan Ross yang tengah berdiskusi mengenai penelitian abu. Danlin mengabarkan bahwa belum ditemukan keberadaan Bas, Falmer, dan Alwyn. Menyadari tidak ada yang mengurus sinyal kapal, Magnus memerintahkan Danlin untuk memeriksa ruang kendali, sementara dia dan Ross akan mencari ketiga orang tersebut. Ruang kendali rupanya telah disambangi oleh Hutton yang kemudian menyalakan sinyal bantuan melalui lampu deng. Melihat sinyal tersebut, kapal siaga pun langsung tancap gas menuju kilang minyak. Alwyn dan Falmer yang merasa janggal bergegas masuk. Sialnya pintu terkunci karena ulah Hutton. Di tengah kepanikan tersebut, keduanya menyadari bahwa hujan abu telah berhenti. Untung saja Heather yang sudah curiga dengan Hutton segera mengecek pintu, membuat Falmer akhirnya berhasil masuk. Rupanya rencana Hutton berjalan lancar dan dengan pesan bantuan yang dia buat, kapal siaga akan bergerak dengan kecepatan penuh yang justru dapat mengakibatkan tabrakan.
Falmer segera mengganti sinyal agar kapal siaga merubah arah, sementara Magnus memerintahkan semua orang untuk tetap berada di dalam dek setelah menyadari bahwa Alwin masih di luar. Di luar, Alwin melihat Bas dan segera menyusulnya. Menyadari bahwa Alwin mungkin tidak mendengar perintah dari Magnus, Danlin dan Magnus pun segera menyusulnya. Alwin berusaha membujuk Bas untuk ikut masuk ke dalam dek bersamanya, namun Bas menolak. Sempat terjadi pertikaian hingga akhirnya Bas tiba-tiba membunuh Alwin dengan mencekiknya. Anehnya, Alwin seolah tewas karena tenggelam. Tak lama Danlin datang membuat Bas segera pergi. Kedatangan Danlin kemudian disusul oleh Magnus yang langsung berusaha menolong Alwin. Tak lama Kate pun datang yang kemudian menyimpulkan bahwa Alwin sudah tidak bisa tertolong. Kate sempat menanyakan apakah Alwin terendam air, namun Danlin menjawab bahwa Bas hanya meletakkan tangan di dada Alwin dan kemudian Alwin jatuh. Kate mengatakan bahwa Alwin tewas tenggelam. Scene dilanjutkan dengan Ross yang menghampiri Magnus yang tengah bersedih setelah kehilangan 2 orang dalam satu malam. Magnus menjelaskan bahwa kapal siaga juga telah pergi menuju kilang minyak yang lain, meninggalkan mereka begitu saja. Ross kemudian mengajak Magnus ke labnya karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Dia menjelaskan bahwa abu hanyalah perantara dari mikroorganisme hidup atau parasit yang menempel di abu tersebut. Lebih lanjut, parasit tersebut selanjutnya akan menempel di zat organik, memperbaiki kerusakan lalu menyingkirkan impuritas. Persis seperti yang terjadi pada tambalan gigi Bas. Kate menambahkan bahwa parasit tersebut hanya menginginkan inang yang sehat dan akan menolak jika inangnya kurang sehat. Kate menyarankan agar Magnus segera melakukan sesuatu untuk menghindari penularan. Ross tidak bisa memastikan beberapa lama parasit tersebut akan menular, namun yang perlu diperhatikan adalah orang yang terpapar abu dalam jangka waktu lama dan orang yang memiliki luka atau cedera. Diperlihatkan Ross berhasil menemukan cara untuk mengetes kesehatan setiap orang. Dia akan mengambil sampel darah dari setiap karyawan lalu mencampurnya dengan sedikit sampel darah Bas. Jika ada reaksi, maka kemungkinan orang tersebut tidak akan tertular. Magnus menyetujui tes tersebut dan Ross bisa memulai tesnya. Di ruang pendingin makanan, terlihat Danlin, Easter, dan Heather tengah menyimpan mayat Lang. Danlin menjelaskan bahwa Magnus telah memberi kabar duka tersebut kepada perusahaan dan berharap perusahaan dapat melaporkannya ke polisi. Setelah selesai, ketiganya kembali ke ruang makan. Hutton terlihat menyindir Magnus di depan Danlin dan mengatakan bahwa jika memang Hutton menginginkan posisi Magnus, maka sejak awal dia yang akan memimpin karena keduanya telah bersama dari dulu. Tapi nyatanya Magnus yang lebih mampu memimpin. Obrolan mereka terhenti karena Heather memberitahu jika kabut telah pergi. Di kejauhan terlihat kilang minyak lainnya terbakar. Heather iba dan ingin pergi ke sana menolong korban yang mungkin masih bisa diselamatkan menggunakan skoci. Daniel menjelaskan bahwa skoci tidak bisa melakukan itu karena keterbatasan bahan bakar. Di laboratorium, Falmer menemukan Bas. Falmer berusaha menenangkannya agar Bas bisa disembuhkan, kemudian kembali pulang. Namun Bas menjawab bahwa dia tidak bisa pulang karena ada yang harus dia lakukan di tempat itu. Tak lama Ross masuk hendak mengambil sampel darah Bas. Bas pun langsung pergi meninggalkannya. Ross hendak mengejar Bas mengingat mereka membutuhkan sampel darahnya. Namun Falmer menyarankan agar mereka mengabari Magnus dulu karena Bas sangat berbahaya. Magnus dan Danlin kemudian datang di lab membahas Falmer. Magnus mengira Falmer tertular setelah semalam Falmer berada di luar cukup lama. Ditambah tangan Falmer yang terluka. Falmer merasa dipojokkan di tempat itu. Di ruang pertemuan, Magnus dan Danlin meminta semua kru untuk bersabar hingga komunikasi kembali lancar dan helikopter bisa datang nantinya. Selama menunggu, mereka meminta para kru membuat tempat teraman bagi mereka masing-masing. Danlin meminta dek dan modul produksi dibersihkan. Magnus menugaskan beberapa orang untuk berpencar mencari Bas. Mereka pun segera bergegas melaksanakan tugas itu.
Kate terlihat mendatangi Rose dan mengabarkan bahwa Falmer mencarinya. Rose menjawab bahwa dia sedang mengerjakan sesuatu. Dia lalu menanyakan keadaan Falmer kepada Kate. Kate mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda perubahan pada Falmer. Rose lalu menjelaskan hasil observasinya mengenai spora dari abu. Dia menjelaskan bahwa spora abu tersebut mirip dari spora yang sudah menjadi fosil yang ditemukan saat pembukaan ladang minyak pertama kali di sana. Spora tersebut setidaknya telah ditemukan 5 kali pada lapisan geologi yang berbeda selama proses kepunahan massal. Penemuan terbesar yang pada akhir periode Perm, di mana terjadi kepunahan dahsyat yang melenyapkan 95% kehidupan manusia. Di lain tempat, Buzz mendengar kedatangan seorang dan segera bersembunyi. Garrow masuk dan memanggilnya. Dia kemudian melihat ada yang janggal dengan minyak yang disimpan di tempat itu. Dia yang merasa takut segera memanggil teman-temannya. Beralih ke ruang medis di mana Kate tengah merawat Falmer dan mengambil sampel darahnya. Falmer bertanya sampai kapan dia harus berada di dalam sana jika Buzz tak kunjung ditemukan. Kate menjelaskan bahwa Rose melakukan ini demi keselamatan Falmer sendiri dan semua orang. Kembali ke tempat penyimpanan minyak di mana Hutton dan Dunlin datang setelah Garrow berteriak. Mereka menemukan Garrow yang terbaring di lantai akibat serangan Buzz. Mereka juga melihat bahwa minyak yang sebelumnya disentuh oleh Buzz mendadak ditumbuhi tumbuhan hidup. Tak lama kemudian, mendadak terjadi gempa yang cukup kuat. Di tengah kepanikan tersebut, Dunlin meminta Garrow yang terluka untuk membuka tangannya. Terlihat tambalan gigi Garrow yang terlepas. Menyadari bahwa hal itu akan membahayakan, Garrow pun menendang Dunlin dan segera pergi dari sana. Di ruang kendali, Magnus dan Rose panik karena listrik kembali padam dan kebocoran gas terjadi di mana-mana. Magnus segera memerintahkan Falmer untuk memperbaiki listrik dan Kate bersiap dengan kemungkinan adanya korban. Heather melihat sekelebat bayangan Buzz dan mengikutinya. Dengan rasa takut, Heather akhirnya menemukan Buzz dan berusaha mengajaknya berbincang. You have to stop him. Di tempat lain, setelah Dunlin dan Hutton bertemu dengan Easter dan Marge, mereka sadar bahwa Heather tertinggal. Hutton segera mengambil senter dan masuk ke dalam lubang lumpur untuk mencarinya. Sementara itu, Heather di ruang lubang lumpur, kini Garrow bergabung bersama Buzz. Saat Garrow berusaha mendekati Heather, Hutton datang dan meminta keduanya menjauhi Heather. Singkat cerita, semuanya kini telah keluar dari lubang itu. Dunlin dan Hutton marah kepada Magnus yang selalu datang terlambat. Di sisi lain, Falmer berhasil menyalakan listrik kembali. Rose mengabarkan hal itu kepada Magnus sekaligus menanyakan di mana Garrow. Heather menjawab bahwa Garrow bersama Buzz. Rose mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Heather. Saat hendak masuk, mereka melihat bahwa suara kilang mereka padam. Magnus langsung memerintahkan krunya untuk masuk ke dalam. Di ruang kendali, mereka semua memutuskan untuk kembali menyalakan suar dengan cara kuno meskipun terlalu beresiko. Falmer mengajukan diri untuk melakukannya. Dengan menggunakan derek yang dikemudikan Easter, Falmer pun siap menembak suar tersebut dengan pistol suar. Magnus meyakinkan Falmer dia bisa melakukannya karena Falmer tidak pernah gagal. Di dek, Rose bercerita kepada Kate bahwa Falmer melakukan itu untuk membuktikan bahwa dia masih setia dengan pekerjaannya dan Rose merasa bersalah telah melakukan karantina kepada Falmer. Kate menenangkan Rose bahwa apa yang Rose lakukan telah melindungi semua kru. Secara mengejutkan, Falmer justru melepas tali pengamannya dan berjalan mendekati suar, membuat semua orang seketika khawatir. Setelah dirasa tepat, Falmer segera menembak pistol suarnya dan segera berlari menjauhi suar. Rose terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi Falmer dan ingin ikut membantu Kate menolongnya. Kate menjelaskan diagnosis Falmer yaitu telah menghirup asap dari pembakaran gas dan luka bakar. Kate menyarankan Rose untuk mencari udara segar sampai Kate menstabilkan kondisi Falmer dan Rose bisa menjenguk Falmer nantinya. Rose menemui Magnus yang tengah merenung di luar. Magnus menjelaskan bahwa dia telah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Buzz dan Garrow. Rose menambahkan bahwa Buzz dan Garrow mengatakan hal yang sama pada Heather dan Falmer, bahwa mereka melihat semua kejadian di masa lalu, namun mereka merasa diserang. Menurut Rose, ini bukan hal baru, melainkan hal yang sudah pernah ada sebelumnya.
Di ruang kendali, Danlin meminta Heather untuk mengambil alih sistem konsol selagi dia mengerjakan pekerjaan yang lain. Rupanya Danlin teringat keluarganya dan hendak menulis surat untuk keluarganya mengingat kondisi kini yang semakin membahayakan. Kate mengabarkan kepada Rose bahwa kondisi Falmer sudah stabil dan bisa ditengok. Rose segera masuk melihat kondisi Falmer yang ternyata sudah sadar. Kilasan masa lalu kembali menyerang Bas. Dia menyadari bahwa alat bor yang ada di ruang itulah yang menyerangnya. Bas pun berniat untuk mematikan alat tersebut. Terlihat Danlin dan Heather yang berdiskusi mengenai beberapa kontainer yang terkunci. Danlin lalu bercerita kepada Heather tentang masa lalu Magnus yang pernah kehilangan anaknya saat bekerja di kilang minyak. Waktu itu, Magnus menggantikan Oim yang berhalangan bekerja sehingga Magnus tidak bisa melihat anaknya untuk yang terakhir kali. Adegan dilanjutkan dengan Bas dan Carol yang mulai melancarkan aksinya untuk mematikan mesin pengebor minyak. Di tengah kegiatan itu, Bas sadar bahwa apa yang dia lakukan dapat menyebabkan ledakan. Jika ingin mematikan mesin itu, maka mereka harus melakukannya dari sumbernya langsung. Rose masih menunggu Falmer yang masih terbaring di atas bed. Rose menjelaskan bahwa banyak masalah terjadi. Falmer ingin membantu, namun Rose meminta Falmer untuk beristirahat hingga pulih. Rose kemudian meninggalkan Falmer untuk kembali bekerja. Di lorong, Rose bertemu Kate dan berdiskusi mengenai perkembangan Falmer. Kate merasa Falmer sudah aman. Heather yang rupanya mendengar kemudian berkata bahwa Bas pun aman seperti Falmer. Ternyata pembunuhan Alwyn dilakukan tanpa sengaja dan Bas kabur karena panik sehingga tidak dapat mengenali bantuan yang ditawarkan. Bas juga sempat mengatakan bahwa dirinya diserang dan terjadi dulu sekali. Rose menambahkan bahwa itulah spora yang ditemukan yang bisa saja hidup ratusan bahkan jutaan tahun yang lalu. Mendadak Kate lemas dan menyandarkan dirinya ke tembok. Rupanya Kate takut karena dia tengah hamil. Dia takut Casey akan kehilangan anak dan istrinya. Rose dan Heather pun mengucapkan selamat dan mengatakan bahwa tidak akan terjadi apapun pada mereka semua. Mendadak Falmer sudah bangun dan mengenakan seragamnya karena ingin membantu. Rose lalu mengajak Falmer pergi. Di laboratorium, Rose, Heather, dan Falmer berdiskusi mengenai perkembangan parasit. Tak lama Magnus memanggil Rose dan Danlin ke ruang kendali. Rose pun pergi dengan mengajak Falmer dan Heather. Rupanya upaya Bas dan Carol telah diketahui oleh Magnus. Apa yang Bas dan Carol lakukan dapat memicu ledakan besar. Magnus segera memerintahkan Falmer untuk memperbaikinya, meskipun Falmer sudah mengatakan pipa itu hanya menggunakan kendali manual. Tekanan pipa semakin tinggi membuat Rose menyarankan agar Magnus mengirim Rolf ke dasar laut untuk mematikan pipa tersebut secara manual. Mengingat tidak ada pilihan lain, akhirnya Magnus memerintahkan Easter untuk menjatuhkan Rolf ke dalam laut. Dari monitor, Easter, Magnus, Falmer, Rose, dan Heather melihat ada lingkaran misterius di dasar laut. Mereka menduga-duga apa lingkaran itu sebenarnya. Magnus lalu memerintahkan Easter untuk menutup katup es. Setelah kondisi kembali aman, mereka semua menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi pada Bas karena Bas nampak tidak berbahaya. Bas bisa saja meledakkan pipa, namun Bas tidak melakukannya. Sementara itu, Falmer terus memperhatikan lingkaran misterius di dasar laut. Heather teringat kontainer yang dia dan Danlin temukan dalam posisi terkunci. Heather segera menanyakan kontainer tersebut kepada Magnus karena tidak ada catatan apapun tentang kontainer itu. Rupanya Magnus pun tidak mengetahui hal tersebut. Mendadak sinyal kembali ada, membuat semua jaringan komunikasi kembali tersedia. Magnus segera memerintahkan Falmer untuk menyambungkan radio sementara dia akan mencoba kembali menghubungi pantai. Sayangnya di ruang radio Falmer justru mencari tahu mengenai lingkaran. Setelah beberapa saat mencoba, akhirnya pantai merespon panggilan Kinloch Bravo. Namun anehnya suara dari pantai terdengar sangat rusuh dan tidak ada respon untuk penjemputan darurat dari Magnus. What's Project Kieran? Can you confirm rescue? Over. Is that fog?
Easter menghampiri Falmer di ruang radio untuk membantu, namun Falmer terlihat aneh. Secara tiba-tiba, Falmer mendengar suara-suara misterius yang memanggilnya dan meminta bantuannya. Falmer lalu keluar dan meminta Easter untuk menggantikannya. Tak lama Magnus kembali mengumpulkan krunya. Ia menyadari bahwa Falmer melewatkan pertemuan tersebut. Ross yang khawatir pun pergi mencarinya. Di kamarnya, Falmer menyadari bahwa luka bakarnya yang cukup parah mendadak sembuh. Ross pun menyadari bahwa Falmer sudah terinfeksi. Falmer pun menjelaskan kepada Ross bahwa dia sudah mulai melihat sesuatu. Ross menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia akan segera mencari tahu tentang semuanya. Kembali ke ruangan pertemuan, di mana pertemuan menjadi ricuh karena semua orang ingin segera pulang, terlebih dengan kondisi di kilang yang semakin tidak stabil. Magnus meyakinkan bahwa dia selalu mengutamakan krunya, bahkan dia tidak hadir di pemakaman saat anaknya meninggal dulu. Seketika Danlin dan Ross menenangkan Magnus. Ross segera mengambil alih rapat tersebut dan menjanjikan akan membawa semua kru pulang dengan selamat. Setelah pertemuan selesai, Ross pergi ke kamar Falmer, namun Falmer tidak ada dan hanya ditemukan sepucuk surat. Adegan beralih ke Kate yang marah karena kehamilannya akhirnya terbongkar. Saat tengah bersedih, dia tanpa sengaja melihat Falmer yang pergi meninggalkan dek. Dia berusaha memanggil Falmer, namun Falmer seperti tidak memperdulikannya. Kate segera turun dan bertemu dengan Ross yang juga berusaha memanggilnya untuk kembali. Falmer mengatakan dia tidak bisa kembali dan terus berjalan keluar. Kate mengejarnya dan terkejut saat masuk karena ruangan tersebut dipenuhi oleh tumbuhan. Terlihat percikan-percikan spora yang berusaha menggapai perut Kate. Untungnya Ross datang dan segera menarik Kate kembali. Di dek semua orang berkumpul di luar karena melihat cahaya dari kejauhan. Mereka berpikir bahwa mungkin itu kapal yang datang untuk mengevakuasi mereka. Ross segera memerintahkan semua kru untuk memakai pakaian penyelamatan bersiap untuk evakuasi. Semua orang pun segera bersiap. Danlin mengajukan diri untuk menemukan dan membawa Falmer kembali untuk dievakuasi. Namun Ross mengatakan bahwa di sana terlalu berbahaya. Mereka butuh rencana untuk membawa Falmer. Semakin kapal itu mendekat, Bas merasa bahwa ia dan Carol tidak lagi sendirian. Bas merasa ada yang datang, namun bukan Falmer. Sementara itu, Murch mengatakan bahwa apapun yang datang tidak nampak seperti penyelamatan. Rupanya sesuatu yang datang adalah sekoci dari Kinloch Carly. Semua orang bertanya-tanya bagaimana bisa ada yang selamat dari ledakan sebesar itu. Ada yang khawatir dengan kedatangan mereka dan ada juga yang tidak bisa menolak kedatangan mereka seperti Ross. Beberapa orang yang di pihak Ross segera membantu para pendatang itu untuk masuk. Ross memerintahkan Kate untuk melakukan pemeriksaan kepada semua pendatang. Sialnya ada salah satu pendatang bernama David yang langsung menemui Ross dan memaksa masuk ke ruang kendali. David mengaku datang dari Victor bagian riset dan ekspansi. Di ruang kendali, Ross dan Danlin berusaha mencari informasi dari David yang sedang memeriksa kendali itu. David mengatakan bahwa dia aman dari infeksi dan Carly mengalami kegagalan tekanan hingga mengakibatkan kebakaran. Ross terus mencecar David untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi supaya dapat mencari solusi untuk memulangkan kru. Namun David justru membongkar rahasia Ross bahwa Ross adalah orang yang akan memimpin tugas penonaktifan. Hal itu membuat Danlin kesal dan langsung pergi. Di ruang medis, Kate dan Heather tengah memeriksa Harris yang ditemani oleh Easter. Harris bercerita bahwa David datang dan memulangkan Oim serta beberapa kru. Dia pun melakukan serangkaian kegiatan hingga akhirnya menyebabkan ledakan di Carly, sebuah kilang minyak yang ada di tempat lain. David melakukan semua kegiatan itu seolah-olah sudah pernah melakukan sebelumnya. Pemeriksaan selesai dan Kate menyimpulkan bahwa Harris aman. Kate dan Heather melanjutkan pemeriksaan kepada pendatang yang lain. Setelah selesai, Kate meminta Heather memeriksa nama-nama yang ia catat dengan list nama kru di Carly agar mereka bisa tahu siapa saja yang tidak ada. Tak lama, Magnus masuk meminta Kate memeriksanya. Setelah selesai, Magnus menemui Ross dan membahas Falmer. Ross menyayangkan keputusan Falmer karena seharusnya Falmer bisa membantu mereka untuk menemukan cara berkomunikasi dengan makhluk misterius itu. Kembali ke Heather yang tengah memeriksa identitas para pendatang.
Saat memeriksa nama David Koch, anehnya nama itu tidak terdaftar di bagian manapun. Adegan berlanjut ke Magnus yang berkenalan dengan David di ruangannya. Di ruang makan, Danlin mengajak Hutton untuk berbicara serius mengenai Ross dan David. Sementara Heather, Easter, dan Harris tengah makan sambil membicarakan David yang namanya tidak ada di database manapun. Harris menjelaskan bahwa David menggunakan akun sementara yang selalu dihapus setiap harinya. Menyadari ada yang janggal, Easter mengusulkan agar mereka memeriksa file terakhir yang David akses. Scene beralih memperlihatkan Kate yang menemui Ross di laboratoriumnya. Ross mengatakan bahwa dia sedang mencoba memecahkan teka-teki lingkaran. Kate lalu bercerita bahwa saat dia di modul produksi, spora berusaha menjangkau perutnya seolah tahu ada kehidupan di dalam perut Kate, namun tidak agresif. Kate berpikir apakah mungkin spora itu berusaha melindungi kehidupan baru yang ada di perutnya. Ross tidak bisa begitu saja menyimpulkan karena butuh lebih banyak bukti. Mereka kembali mendiskusikan lingkaran dan tanpa sengaja Kate membantu Ross memecahkannya. Ross mengatakan bahwa struktur spora memperlihatkan beberapa lama terbentuknya dan kondisi saat terbentuknya struktur itu. Lebih lanjut, jarak antara lingkaran tersebut sama persis dengan jeda waktu dari 5 kepunahan massal yang pernah terjadi, yang mana lingkaran terakhir adalah Holocene, yaitu mereka sekarang. Magnus menyimpulkan bahwa apapun itu berarti ingin menghancurkan dunia. David menambahkan bahwa apa yang terjadi di Carly disebabkan oleh orang-orang yang terinfeksi. Carly merupakan kilang minyak lainnya. David meminta tim untuk dikirim ke modul produksi yang entah tujuannya untuk apa. Hal itu jelas langsung ditolak oleh Magnus karena dia sudah banyak kehilangan krunya. Adegan beralih ke Falmer yang kini bergabung bersama Buzz dan Carol. Falmer diminta Buzz untuk membantunya memutuskan alat bor sebelum ada yang mengaktifkan atau alat tersebut mengaktifkan mesinnya sendiri. Setelah meyakinkan Falmer akhirnya mau menuruti Buzz untuk memutus alat pengebor tersebut. Kembali ke Hutton dan Danlin yang mengajak David berbicara. Mereka kemudian berkumpul di dapur bersama Morse. David berniat untuk mengambil alih modul produksi dengan meracuni Buzz, Carol, dan Falmer menggunakan karbon dioksida terkompresi yang dihubungkan dengan alat mencegah kebakaran. Setelah Buzz, Carol, dan Falmer pingsan, mereka harus segera membawa ketiganya, membersihkan modul produksi, dan David bisa melanjutkan pekerjaannya. Danlin dan Morse tampak ragu, namun Hutton meyakinkan mereka. Sementara itu terlihat Easter, Heather, dan Harris tengah memeriksa email. Di sana mereka menemukan adanya email terkait konfirmasi penyebaran virus. Mereka akhirnya sadar bahwa Victor mengirim David karena David mengetahui virus tersebut. Kembali ke Falmer yang mengganti kendali mesin pengebor dengan kendali manual sehingga bisa menonaktifkan mesin tersebut dengan aman. Hutton, Morse, dan Danlin terlihat tengah bersiap melaksanakan misinya. David memberikan kode untuk kontainer yang berisi tabung CO2 kepada Hutton. Setelah mengambil tabungnya, Hutton, Danlin, dan Morse segera masuk ke modul produksi sementara David mengawasi di ruang kendali. Rupanya kehadiran ketiga orang tersebut dirasakan oleh Buzz. Carol pun mengajukan diri untuk mengeceknya. Dengan cekatan, Hutton memasangkan tabung-tabung yang sudah dibawa dan mengaktifkan sistem pencegah kebakaran. Di ruang kendali, David berjaga agar pintu modul tetap terbuka hingga anak buahnya keluar. Di dalam, Falmer menyadari sistem pencegah kebakaran menyala dan mengajak Buzz untuk keluar karena mereka akan kesulitan bernafas jika tetap di dalam. Namun Buzz menolaknya. Dia mempersilahkan Falmer pergi untuk mencari Garrow dan mematikan sistem itu, sementara dia akan tetap di sana. Saat hendak pergi, Hutton, Danlin, dan Morse bertemu dengan Garrow yang bertanya apa yang mereka lakukan. Mereka berusaha mengajak Garrow pergi, namun tak lama Garrow batuk darah dan jatuh ke lantai. Danlin menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya membuat pingsan namun justru membunuhnya. Hutton mengajak timnya untuk segera pergi dari sana, tapi Danlin iba dengan Garrow dan berusaha menolongnya. Akhirnya saat Hutton dan Morse sudah berhasil keluar, Danlin tertinggal di dalam dan David sudah terlanjur menutup pintu modul produksi. Falmer berhasil menemukan Garrow dan berusaha mematikan sistem pencegah kebakarannya, namun dia pingsan sebelum berhasil.
Di ruang kendali, Kate akhirnya sadar apa yang David lakukan. Kate berusaha membantu Danlin yang tertinggal, namun sistemnya sudah tidak bisa diakses. Kembali ke kilang minyak, di mana Heather, Harris, dan Easter memberitahu Magnus dan Ross bahwa David mengetahui semuanya tentang virus ini. Magnus dan Ross pun segera menemui David di ruang kendali. Kate langsung melaporkan bahwa David mengirim Hutton dan tim ke modul produksi yang jelas beresiko. Keadaan semakin kacau karena pintu modul hanya bisa dibuka dengan menonaktifkan sistem pencegah kebakaran secara manual. Ross pun segera pergi untuk mencari Falmer. Ross meminta tangki oksigen milik Hutton untuk masuk ke dalam mencari Falmer dan yang lain. Di dalam, Ross menemukan Danlin yang sudah tewas. Masuk lebih dalam lagi, Ross bertemu dengan Garrow dan Falmer. Garrow tewas sementara Falmer masih bernafas. Dia segera memberikan masker oksigennya kepada Falmer, namun tetap tidak membantu. Ross berusaha membopongnya, namun karena tidak kuat, dia pun tersungkur. Tanpa sengaja dia memegang spora yang tumbuh di dalam modul produksi dan menyadari bahwa spora-spora tersebut kembali hidup setelah dia matikan sistem mencegah kebakaran tadi. Tak lama Falmer pun sadar dan keduanya segera pergi dari tempat itu. Di dalam, Bas pun kembali sadar. Adegan beralih ke Magnus yang tanpa sengaja memergoki Hutton yang tengah mengamuk. Magnus masuk dan berusaha menenangkannya. Terlihat Hutton yang terus menyalahkan dirinya atas kematian Danlin. Magnus mengatakan bahwa selama bukan Hutton yang menutup pintu modul produksi, maka bukan dia yang membunuh Danlin. Magnus lalu duduk bersama Hutton dan menceritakan masa lalunya yang kelam saat dia justru memilih tinggal di kilang minyak hingga akhirnya tidak bisa melihat kematian anaknya. Sesaat sebelum Magnus pergi, Hutton berpesan agar dia tidak membiarkan David pergi begitu saja. Kembali ke Ross dan Falmer yang telah berhasil keluar. Falmer menjelaskan bahwa dia bisa merasakan pesan yang ingin disampaikan oleh spora. Itu mereka mencoba menghubungi, namun para kru tidak mendengarkan. Ross menjawab bahwa dia kini mendengarkan. Di lain sisi, terlihat Heather tengah berdoa sambil menangis. Heather merasa korban yang jatuh sudah terlalu banyak. Saat sedang memeluknya, Easter tanpa sengaja melihat beberapa surat bertuliskan nama-nama anggota keluarga Danlin. Kilas balik 2 hari sebelumnya, terlihat David mengordinir krunya untuk mengaktifkan injektor crane di kilang Carly. Akibat eksperimennya itu, tekanan pipa pengebor melonjak sangat tinggi melewati batas aman. Namun David terus meyakinkan krunya untuk melanjutkan eksperimen tersebut hingga akhirnya ledakan pun terjadi. Kilang minyak Carly terbakar habis, menyisakan beberapa orang saja yang sempat melarikan diri termasuk David dan Harris. Kembali ke peristiwa saat ini, di mana Magnus tengah menginterogasi Harris mengenai apa yang sebenarnya terjadi di kilang minyak Carly. Harris menjelaskan bahwa David sempat meminta krunya menghapus semua eksperimennya pada sistem aktif. Setelah selesai dengan Harris, David pun bergantian masuk menemui Magnus. David menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan hanyalah mengikuti kebijakan Victor, di mana jika ada kebocoran maka ia tambal. Jika ada sumbatan akan dijebol dan jika ada ancaman akan disingkirkan. Lebih lanjut, David mengatakan bahwa apa yang ia lakukan bukanlah eksperimen melainkan pemusnahan yang memang disengaja. Victor tengah menemukan spesies tersebut berkembang di sepanjang laut, di mana jika spesies tersebut masuk ke kilang minyak, seketika dapat merubah minyak menjadi bahan organik yang bisa merusak seluruh ladang minyak mereka. David menyarankan agar Magnus dapat mengambil keputusan yang tepat karena Magnus tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dampak terburuk jika mereka tidak segera memusnahkan spesies tersebut adalah orang-orang di pesisir pantai akan terkena dampaknya karena abu akan menyebar ke sana. Magnus memutuskan untuk keluar dari ruangannya dan berdiskusi bersama Ross dan Falmer yang ada di luar. Ross menyarankan bahwa dia telah melihat spesies tersebut dengan mata kepalanya sendiri dan membunuh spesies itu tidak akan berguna. Ross dan Falmer masih terus berusaha mencari jalan keluar yang terbaik. Di laboratorium, Ross berusaha menggali informasi dari Falmer tentang bagaimana berkomunikasi dengan spora yang menyebar ini. Ross kemudian teringat tentang penginderaan Corun atau proses pengambilan keputusan oleh bakteri untuk berkolaborasi atau bersaing dengan spesies yang baru mereka temui.
Adegan beralih ke Harris dan Esther yang tengah berdiskusi. Harris bercerita bahwa David adalah seorang penyintas dan tidak mungkin dia dikirim ke laut jika dia tidak memiliki solusi. Mendadak terjadi gempa lagi akibat pergeseran lempeng di bawah laut. Setelah gempa mereda, Harris dan Esther mendatangi Murch di dapur untuk menanyakan mengenai David. Namun Murch malah mengatakan bahwa mempercayai David akan membawa kerugian. Di lain sisi, di mana Ross, Falmer, dan Magnus berusaha berkomunikasi dengan Buzz melalui spora. Nampaknya Falmer berhasil terhubung dengan Buzz dan melihat sesuatu mengenai lempengan di bawah laut. Falmer menjelaskan bahwa longsor Storeka akan kembali terjadi. Magnus mengatakan bahwa sudah tidak ada waktu untuk memperingatkan semua orang dan jika ada solusi dalam masalah ini, maka mereka patut mencobanya. Ross tidak setuju dengan solusi David karena membunuh Buzz sama artinya mengonfirmasi bahwa mereka adalah musuh dari spesies yang menginfeksinya. Ross menyarankan bahwa mereka harus menemui Buzz dan mencoba berkomunikasi dengan spesies tersebut melalui dirinya. Magnus terlihat ragu dengan usulan Ross dan lebih condong dengan solusi yang diberikan David. Magnus kembali menemui David untuk memastikan bahwa rencananya tidak akan menyakiti siapapun dari krunya. Setelah David meyakinkan Magnus pun kembali pergi. David memeriksa handphonenya dan tertera keterangan bahwa misi Chiren telah kehabisan waktu dan kini protokol darurat akan diaktifkan. Magnus kembali berdiskusi dengan Ross, Falmer, Kate, dan Heather. Ross dan Falmer masih terus menolak solusi dari David. Ross tetap ingin mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut melalui Buzz agar tidak terjadi kekacauan. Ross dan Falmer yakin bisa berhasil. Sementara David mendadak datang dan menyanggah opini Ross tersebut. Keduanya sempat berdebat sebelum akhirnya Magnus setuju untuk mendatangi Buzz dan mencoba berkomunikasi. Magnus kemudian keluar menemui Hutton untuk mengabarkan bahwa ia dan tim akan menjemput Buzz ke modul produksi. Hutton mencoba meminta untuk tetap tinggal di dereng karena terakhir kali dia ke modul produksi justru mengacaukannya. Obrolan mereka kemudian terhenti ketika Ross dan Falmer keluar. Sebelum pergi, Magnus berpesan kepada Hutton untuk mengawasi David. Sementara itu, David mengajak Harris ke ruang kendali setelah mengiming-imingi Harris untuk pulang bersamanya. David menjelaskan bahwa Victor tahu spesies itu bisa merusak komunikasi mereka sehingga Victor membuat cadangan batas waktu jika komunikasi terputus. David juga mengatakan bahwa ada 2 helikopter yang akan datang menjemputnya. Mendengar hal itu, Harris penasaran mengapa David tidak menjelaskan kepada seluruh kru Bravo karena akan ada penjemputan helikopter. David mengatakan bahwa mereka masih harus bekerja untuk menghentikan organisme itu. Adegan berlanjut ke Magnus dan tim yang berhasil menemukan Buzz. Mereka mulai berusaha mengajak Buzz berbicara. Terlihat Buzz diam dan menangis. Dia kemudian menjawab bahwa semuanya sudah terlambat. Buzz sedih karena merasa gagal. Ross menenangkannya dan mengatakan bahwa Buzz sebenarnya membantu, hanya saja mereka semua tidak mau mendengarkannya. Mendadak Buzz lemas dan terjatuh. Magnus dan Falmer lalu memapahnya, namun Ross malah terus memperhatikan organisme di depannya itu. Ross masih berharap dia bisa berkomunikasi dengan organisme itu dan mencegah semuanya terjadi. Beralih ke Heather yang menemui Kate. Kate mengatakan bahwa ia hanya ingin kembali bersama dengan Casey, apapun caranya termasuk membunuh organisme itu. Tak lama Esther datang menanyakan keberadaan Harris. Di ruang kendali, Harris sempat mengingatkan David bahwa dia justru akan meledakkan kilang minyak. David mengarahkan Harris untuk segera melaksanakan perintahnya. Namun Harris justru mengaktifkan mikrofon yang membuat semua orang mendengar percakapannya dengan David. Semua orang tahu bahwa akan ada helikopter yang datang. Tak berselang lama, mendadak kembali terjadi gempa yang sangat hebat. Harris berusaha menghentikan David, namun Harris justru terpental melawannya. Esther, Kate, dan Heather datang mencoba membujuk David. Kate dan Heather berusaha mengejar David, sementara Harris dan Esther akan berusaha menghentikan injektor. David berlari ke arah helipad dan melihat kedatangan 2 helikopter. Tak semudah itu untuk David pergi begitu saja, karena di helipad sudah ada Hutton yang menghadangnya. Hutton sangat marah karena baginya David adalah pembohong yang tidak tahu bertanggung jawab.
Hutton hampir saja menjatuhkan tubuh David ke laut jika tidak dihentikan oleh Kate dan Heather. Kate berkata bahwa jika mereka membiarkan David pulang maka akan ada keadilan bagi Danlin, Carly dan semuanya. Tak lama Harris datang mengabarkan bahwa usaha David telah berhasil dia gagalkan. Kembali ke modul produksi di mana Ross berusaha mengajak organisme yang ada di depannya berkomunikasi. Mendadak organisme itu membentuk lingkaran yang menutup sempurna yang kemudian diartikan sebagai kepunahan. Magnus dan Falmer berusaha mengajak Ross pergi karena nampaknya usaha Ross sia-sia. Di tengah jalan, Buzz memilih tinggal. Magnus pun tidak bisa memaksakan sehingga ia dengan berat hati meninggalkannya di sana. Di helipad semua kru sudah berkumpul. Peter pun melihat pergerakan dari Magnus, Ross dan Falmer. Bersama dengan itu, mereka melihat ombak yang datang dari kejauhan. Mereka semua akhirnya naik ke helikopter. Tepat sesaat ombak menerjang kilang minyak Bravo. Seketika kilang minyak itu pun hancur diterjang ombak besar. Sementara itu di modul produksi, Buzz terlihat masuk ke dalam lingkaran spora yang entah membawanya kemana. Kate menyadari bahwa ombak besar itu mengarah ke pantai yang artinya Casey dalam bahaya. Sayangnya Kate pun tidak bisa melakukan apapun. Di perjalanan, David tiba-tiba mengatakan bahwa helikopter itu tidak akan membawa mereka pulang. Jelas semua orang pun bertanya-tanya hendak dibawa kemana mereka. Adegan beralih ke Casey yang sedang di rumah. Mendadak terjadi gempa dan saat itu ia melihat ke pintu rumahnya yang menghadap ke pantai. Dia melihat gulungan ombak besar bergerak menuju ke arahnya. Dan film pun selesai.